Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Gara-Gara Support. Oke, dalam video kali ini, kita akan kembali membahas tentang Alan Yusha Shokan ni Makikomereta Kedowa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang alasan Kuro memulai perang dengan Shiro pada 20.000 tahun yang lalu. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpusat kepada menolak dari Kuro nih teman-teman. Ya, sebagaimana yang kita tahu, sebelumnya Kuro tercipta dari sebagian kekuatan Shiro yang jatuh ke dunia. Dan dari situlah, Kuro juga berusaha untuk tumbuh sambil mencintai dunia yang telah dibuat oleh Shiro. Dia juga secara perlahan membangun keluarganya sendiri. Dia mulai merangkul dan mengurus Ain, Shelter, Isis, Megiddo, McDowell, dan juga Lilywood. Mereka berenam adalah keluarga pertama yang didirikan oleh Kuro. Dan tentu, keluarga Kuro pun semakin berkembang lagi. Nah, di tengah membangun keluarganya, Kuro berpikir kalau dengan begini dia pasti akan bahagia. Walaupun memang ada satu keinginannya yang masih belum tercapai, yaitu mencari orang yang mau berdiri bersama dan selalu berada di sampingnya. Tapi dengan adanya keluarga, pasti dia akan bisa menggapainya. Pasti ada satu anak yang telah dia urus ingin mengambil peran seperti itu. Kuro pun terus menunggu dan memang sengaja tidak mengungkapkan keinginannya itu kepada keluarganya. Dia berharap kalau ada beberapa anak dari keluarganya yang dengan sendirinya bisa mengerti Kuro dan akan dengan sendirinya melakukan apa yang menjadi keinginan Kuro selama ini. Namun nampaknya ekspektasinya itu terlalu besar. Keluarganya itu tidak bisa memenuhi keinginan Kuro. Memang mereka menganggap Kuro sebagai orang tua mereka, tapi di sini Kuro merasa kalau mereka lebih bersikap kalau Kuro adalah atasan mereka. Kuro dihargai sebagai yang terkuat dalam dunia bawah. Dia terus dipuja dan setiap ada makhluk yang bertemu dengannya, makhluk itu pasti akan menundukkan diri yang di hadapan Kuro. Tentu, hal itu bukanlah yang diharapkan oleh Kuro. Dia membangun sebuah keluarga bukan untuk ini. Namun mau bagaimana lagi? Kuro memanglah yang terkuat. Tidak ada di antara mereka yang bisa menandingi Kuro. Maka dari itu, mereka tunduk kepada Kuro. Nah, sebenarnya sih, Shelter itu sudah sedikit tahu tentang keinginan Kuro. Ya, Kuro berkata kalau Shelter adalah gadis kikuk yang berasal dari dunia lain. Meski begitu, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat dan ada potensi dalam dirinya untuk melampaui Kuro. Jadi, sewaktu bertemu dengan dirinya, Kuro merasa nih, dia akan bisa melatih Shelter untuk menjadi sekuat dirinya dan mungkin Shelter itu bisa mengerti keinginan dari Kuro. Dan benar saja Shelter tahu tentang keinginan Kuro karena memang dia juga memiliki kemampuan yang hampir setara dengan Kuro. Ingat, hanya orang yang memiliki posisi, kekuatan, dan beban yang sama saja yang bisa saling mengerti. Itulah yang terjadi pada kasus Kuro dan Shelter. Tapi ini Shelter merasa kalau dirinya masih belum pantas untuk berdiri di samping Kuro. Pada faktanya dia telah menjadi sekuat ini juga dikarenakan campur tangan Kuro. Jadi dia merasa kalau dia bukanlah orang yang Kuro harapkan. Mungkin saja dia bisa bersikap setara dan berdiri di samping Kuro. Tapi nantinya hal itu bisa saja membuat Kuro malah jadi semakin sakit. Tentu tanpa disadari kata-kata dari Shelter itulah yang menyakiti Kuro. Namun Kuro berusaha untuk tidak membenci Shelter karena dia juga tahu Shelter tidak bermaksud jahat kepada dirinya. Mungkin dia memiliki alasan tersendiri untuk mengatakan hal tadi. Nah, suatu hari ada salah satu keluarga dari Kuro yang bernama Fear berbicara kepadanya nih, kalau Kuro itu adalah makhluk terkuat dalam dunia ini. Maka dia itu ingin Kuro menunjukkan kekuatan dan eksistensinya kepada semua alam. Tentu ide itu pun langsung ditolak oleh Kuro, karena memang dari awal Kuro juga tidak ingin menunjukkan kekuatannya, apalagi disembah gitu. Tentu Fear pun kecewa dengan keputusan dari Kuro. Maka dari itu dia pun bergerak sendiri dan mengakui dirinya sebagai Raja Alam Iblis. Lalu gebelaknya Fear itu malah menyerang alam manusia terlebih dahulu teman-teman, yang bisa dibilang alam lemah gitu. Nah, dari cerita ini kita tahu kan, kalau iblis yang mengaku sebagai Raja Alam Iblis yang dikalahkan sama Hikari itu adalah Fear teman-teman, keluarga dari Kuro sendiri. Dan dikatakan nih, bukan Hikari juga yang membunuh Fear, tapi tugas itu dilakukan sama Kuro sendiri. Hal itu juga yang membuat Kuro jadi sedikit trauma teman-teman. Ya, karena dia itu harus membunuh keluarganya sendiri. Nah, mulai dari kejadian itulah festival pemanggilan pahlawan mulai dilakukan. Dan Kuro pun memanfaatkan hal itu untuk mendekati orang-orang yang berasal dari dunia lain. Pada awalnya sih mereka memang menganggap Kuro sebagai teman, karena Kuro sendiri mendekati mereka sambil menyembunyikan identitasnya. Namun nih, ketika perlahan identitas Kuro sebagai Raja Dunia Bawah itu mulai terungkap,
Disitulah mereka malah menghormati Kuro. Tentu dalam hal ini, Kuro gagal lagi untuk menemukan orang yang bisa berada di sampingnya. Tapi dia tidak menyerah gitu aja. Dia pun terus mencari orang dari dunia lain yang bisa mengerti tentang keinginannya. Dan harapan itu pun mulai terkabul ketika dirinya bertemu dengan Kaito. Walaupun Kaito sudah mengetahui tentang identitas dirinya sebagai raja dunia bawah, Kaito tetap menyapanya seperti biasa. Dia tidak menyembah Kuro sebagai atasan ataupun dewa. Dia menganggap Kuro sebagai temannya. Dan tentu, Kuro merasa kalau sekarang ini, dia sudah menemukan orang yang pas nih. Dari situ jugalah Kuro mulai jatuh cinta kepada Kaito. Walaupun Kaito sudah diuji dengan keras oleh Kuro, tapi tidak ada kebencian dalam dirinya. Itulah yang membuat Kuro semakin cinta kepada Kaito. Selain itu, Kaito juga berhasil menarik perhatian dari Shiro, dirinya yang lain. Dan tentu itu semakin membuat Kaito menjadi spesial di matanya Kuro. Karena selama ini hanya Shallter dan Hikari saja yang bisa menarik perhatian dari Shiro yang sangat kikuk itu. Kini dirinya dan Kaito sudah menjadi sepasang kekasih. Maka dari itu, ketika Kaito sudah tidur di kamarnya teman-teman, Kuro pun diam-diam masuk lalu tidur di sampingnya Kaito. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Nah, di pagi hari itu Kaito pun cukup bingung nih. Ketika dia mendapati Kuro sudah tidur di sampingnya, tentu Kaito pun kaget dengan hal itu. Tapi di samping itu, Kaito merasa wajah Kuro yang sedang tertidur itu sangatlah imut nih. Dan sebagai pacarnya, Kaito juga sempat terpikirkan untuk menyentuh Kuro. Tapi nampaknya iman Kaito itu terlalu besar sampai-sampai dia hanya membangunkan Kuro aja teman-teman. Namun bukannya bangun dan menyapa Kaito, di sini Kuro itu malah bangun dan langsung mencipok Kaito dengan brutal teman-teman. Sampai-sampai Kaito itu nggak bisa bernafas karena terkaman dari Kuro. Tentu, baik Kaito dan Kuro pun langsung malu nih ketika mereka sudah selesai melakukan ritual pagi tadi. Namun nampaknya Kaito pun langsung merubah topik pembicaraan mereka ke kencan yang akan dilakukan hari ini. Nah, seakan baru mendapatkan ingatannya, Kuro pun berkata kalau iya juga ya, mereka akan berkencan hari ini. Setelah itu, Kuro pun izin ke Kaito untuk pulang terlebih dahulu nih, karena dia ingin berdandan. Jika dirinya sudah selesai, maka dia akan kesini lagi untuk menjemput Kaito. Nah, gregetnya, si Kuro juga sempat mencium pipi Kaito lagi sebagai sebuah salam pagi nih. Ya, memang nampaknya Kuro itu makin ganas aja terhadap Kaito ya. Nah, di hari itu Kaito dan Kuro pun berkencan di ibu kota Symphonia teman-teman. Mereka menjalani hari layaknya sepasang kekasih biasa. Dimulai dari mengunjungi tempat-tempat indah dan makan bersama. Nah, gregetnya dalam kencan mereka itu juga, si Kuro sempat berkata kepada Kaito nih, kalau sebelumnya dia pernah mendengar dari Shiro kalau tujuan dari setiap kencan adalah sebuah hotel. Maka dari itu dia memang sudah memberitahu Ain kalau dia tidak akan pulang hari ini. Tentu Kaito pun terkejut dengan hal itu. Memang sedari awal Kaito sudah greget banget sama kekikukan dari Shiro yang mengetahui budaya Jepang itu. Dan di sini Kaito juga menjelaskan nih secara rinci apa yang dimaksud sama Shiro mengenai hotel itu. Nah, setelah Kuro mengetahuinya, dia pun sempat berkata kalau dia juga gak mempermasalahkan jika dia melakukannya bersama dengan Kaito. Dan hal itu membuat Kaito makin kaget lagi. Tapi ya karena iman Kaito itu masih kuat, sebagai gantinya di sini Kaito hanya akan memberikan pelukan saja kepada Kuro. Setelah itu kencan mereka pun diakhiri dengan mengunjungi sebuah sungai indah dekat Symphonia. Kaito berkata kalau sebelumnya dia ingin menyatakan cintanya kepada Kuro di sini, tapi karena ada perubahan rencana, jadi dia malah menyatakannya duluan. Namun setidaknya mereka bisa menikmati keindahan dari sungai ini bersama. Tentu, Kuro pun sangat senang dengan kencan hari ini. Dan nampaknya kencan ini semakin membuat dirinya mencintai Kaito. Bahkan, dia berkata dalam hatinya nih, kalau dia tidak peduli apakah yang akan Kaito pilih setelah festival pahlawan ini selesai. Jika Kaito ingin tinggal di sini, maka dia akan sangat senang. Tapi semisal Kaito ingin kembali ke dunia asalnya, Kuro akan tetap mendukung keputusan itu. Namun sebagai gantinya, Kuro akan ikut bersama dengan Kaito hidup di dunia asalnya teman-teman. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu Kaito pun sedang berada di kamarnya nih. Namun tak berapa lama Illness pun datang ke kamar Kaito untuk memberikan snack. Karena memang ini adalah snack time. Nah, ketika Kaito melihat Illness, Kaito pun merasa ingin berterima kasih kepada Illness. Karena berkat bantuan saran dari Illness, Kaito itu bisa mengungkapkan perasaannya kepada Kuro. Namun dia sendiri masih belum mengetahui bagaimana caranya Kaito bisa mengucapkan terima kasih kepada Illness nih.
Melihat Kaido yang gelisah, Elnes pun tanya kepada Kaido, kenapa dia itu seperti itu. Nah, ketika merasa ini adalah kesempatan yang bagus, Kaido pun mengungkapkan kalau dia ingin berterima kasih kepada Elnes. Tapi dia tidak tahu caranya gimana gitu. Mendengarkan hal itu, Elnes pun berkata, kalau nampaknya dia akan cuti besok sehari saja untuk berbelanja. Maka dari itu kalau tidak keberatan, apakah Kaido mau menemaninya belanja? Di sini Kaido pun dengan senang hati menerimanya. Dikatakan mereka akan bertemu jam 10 pagi di depan gerbang mansion Lilia. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Tepat jam 10 pagi, Kaido pun datang ke gerbang mansion dan tak lama kemudian Elnes juga datang ke sana. Tapi di sini yang membuat Kaido jadi terkejut adalah penampilan dari Elnes nih. Kaido memang tidak pernah melihat Elnes memakai pakaian selain seragam maidnya. Maka dari itu Kaido juga cukup terpukau ketika melihat Elnes yang memakai baju kasual. Ya, memang udah mulai jadi bad boy ya si Kaido ini. Baru aja dapat pacar, sekarang dia malah pergi sama cewek lain gitu. Terlepas dari itu semua, Kaido dan Elnes pun pergi ke kota untuk berbelanja beberapa bahan makanan yang habis di mansion Lilia. Terutama Elnes sendiri ingin membeli beberapa daun teh yang sudah habis nih. Ya nggak disangka walaupun dalam cutinya, si Elnes itu masih mikirin kebutuhan yang ada di mansionnya Lilia juga. Setelah selesai berbelanja, mereka pun langsung makan bersama di sebuah taman dengan nasi kepal yang dibawa sama Elnes nih. Karena memang Elnes sendiri tidak terbiasa dengan keramaian dari sebuah restoran teman-teman. Menurut Kaido sendiri, nasi kepal buatan Elnes ini sangatlah enak. Tentu, Elnes pun senang mendengar pujian dari Kaido. Melihat semua persiapan ini juga, Kaido pun merasa nih kalau sekarang ini dia malah tidak sedang berterima kasih kepada Elnes. Karena di sini Elnes lah yang mengeluarkan effort lebih dibandingkan dengan dirinya gitu. Nampaknya Elnes tuh tahu apa yang dipikirkan sama Kaido itu. Jadi dia pun berkata nih, kalau dia sudah sangat bahagia ketika Kaido merasa senang. Dan ketika Kaido memuji makanan yang sudah dia buat, itu seperti air segar bagi Elnes. Kebahagiaan dari Kaido adalah kebahagiaan untuk dirinya juga. Tentu, Kaido pun cukup terharu mendengarnya. Dan sekali lagi, Kaido merasa kalau Elnes memiliki sikap keibuan yang luar biasa. Setelah selesai makan bersama, mereka pun langsung pulang ke mansion Lilia. Dan kalian tahu setelah kembali ke mansion, si Elnes pun langsung kerja lagi. Ya, memang cutinya cuma beberapa jam aja, bukan sehari gitu teman-teman. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin pembahasan singkat untuk Yusa Shokan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gar Christopher, signing off.